Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini, kita mau datang bawa pujian penyembahan kita, biar kita boleh sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru di malam hari ini. Setelah kita mungkin aktivitas pada hari ini, kita minta hikmat dari Tuhan kembali, biar setiap firman itu boleh mengisi hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Karenanya malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini, yang ada di rumah, sedang mengalami kondisi yang gak baik sekalipun. Mari sama-sama berharap hanya pada Tuhan saja, sebab Dia adalah sumber pengharapan yang sejati. Dia sumber kekuatan kita. Dia sanggup melakukan perkara yang bahkan mustahil bagi kita sekalipun, Tuhan sanggup lakukan. Karenanya mari sama-sama bersyukurlah di dalam segala hal, bertekunlah di dalam doa, terus berharap pada Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau mengasihi kami, tiada yang sepertimu Yesus. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersyukur pada Tuhan.
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh. Mari datang, mari bersyukur pada Tuhan. Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Mari bersyukur pada Tuhan. Yes. Sebab kasih setia-Mu selalu nyata atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Yes. Engkaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih berharga, Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Buat kekuatan yang Tuhan beri buat hidup kami, buat pertolongan-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Mari dengan segenap hatimu Engkau yang datang mengucap syukur malam hari ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu selama-lamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama semua umat Tuhan, angkat hatimu, nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kami datang mengucap syukur setiap hari. Kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah dan ku sembah Kau selama hidupku. Selamanya ku sembah Kau Tuhan. Mari Engkau yang datang bersyukur, nyatakan bersyukur, bersyukur. Kami mengucap syukur, bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Oh, ku sembah, kami sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kami datang bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur selalu setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami datang bersyukur Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Setiap waktu kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami mau nyatakan bahwa begitu baik Engkau dalam hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Sembah, sembah, bersyukur. Ya Tuhan. Bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hatimu mari katakan bersyukur. Kami datang bersyukur. Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur,
bersyukur. Segala pujian hormat kami bagimu yang kudus, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama-lamanya. Kami menyembah-Mu, kami datang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Yesus Tuhan, terima kasih, kami datang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam setiap jalan dan waktu-waktu kami. Terima kasih. Aku ada hari ini Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Dan teramat baik. Terima kasih. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kami mengucap syukur dan selalu buat kasih teramat setia-Mu dalam hidup kami. baik Sampai hari ini kami bagiku. melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Semua Pertolongan-Mu yang tidak pernah ku terlambat atas alami hidup kami. bersama-Mu Terima kasih ku Tuhan. lewati. Terima kasih Indahnya kasih Bapa. Tuhan Amin. seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini biar kami menikmati kasih-Mu, biar kami menikmati hadirat-Mu, biar kami menikmati Engkau Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami, terima kasih kami mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu Tuhan. Jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini, biar kuasa hadirat-Mu Tuhan menangkap setiap kami, menjangkau setiap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami percaya firman Tuhan mengubah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, shalom Ibu Debbie. Saya jemaat Mesbah Doa sejak tahun 2020. Saya dari Pekanbaru. Saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu rumah kami terbakar. Padahal rumah ini baru siap
baru baru saja baru saja kami bangun dan baru mulai ditempati kira-kira setahun. Saat itu api berasal dari dapur dan diperkirakan dari kompor yang lupa saya matikan apinya. Karena saya awalnya mau masak, tapi saya ada janji mau bertemu dengan orang. Lalu saya nggak jadi masak, tapi ternyata udah nyalain kompor ya. Wah, bahaya ya saudara. Tapi perasaan saya belum membuka api kompornya. Itu perasaan saya. Lalu saya naik ke loteng di kamar, naik ke atas ya, di kamar saya mau mandi, lalu cepat-cepat mau pergi. Tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Lalu kamar saya senyap karena tidak ada suara angin AC. Saya mendengar ada suara seperti kayu yang terbakar dan bau asap yang sangat. Lalu saya membuka pintu kamar dan ternyata ruangan sudah gelap karena asap hitam tebal dan pekat. Saya menjerit anak saya yang ada di kamar sebelah. Lalu saya menjerit memanggil anak saya yang ada di kamar sebelah. Lalu kami segera turun dengan memakai penerang lampu dari HP. Tapi kami tidak bisa melihat jalan ya, karena asap sudah sangat tebal, hitam dan pekat. Waktu itu jendela ventilasi dan pintu semua belum dibuka. Anak saya duluan lari ya dan sampai di lantai 1. Lalu anak saya mendekat ke dapur untuk mematikan kalau ada tombol kompor yang tadi saya lupa matikan. Tapi ternyata kaki anak saya terpijak bara-bara api yang berjatuhan dari kitchen set yang sudah terbakar. Dan bahkan tangannya juga terbakar karena tanpa sadar dia mau memegang tombol kompor yang sudah terbakar menjadi bara api. Dan dia tidak sadar lagi akan sakit keterbakarnya itu ya, karena sudah panik ya. Tapi dia masih ingat, anak saya masih bisa ingat dan cepat menelpon ke papahnya yang waktu itu berada di luar rumah. Dan sambil membuka pintu samping, menarik selang air, lalu saya mengambil kain keset, kaki dan handuk yang ada, lalu saya basahi dan menutupi dapur yang terbakar. Sebisa mungkin apa yang saya bisa lakukan agar api itu bisa dipadamkan. Sambil menunggu suami saya datang ke rumah, ya kami mulai sesak nafas karena asap hitam itu begitu tebal dalam rumah. Lalu saya segera lari keluar untuk membuka pintu. Terus saya segera masuk lagi mengingat api di dapur dan kitchen set yang masih belum padam. Anak saya juga bilang saya tidak tahan lagi mah ya karena asapnya ya. Lalu dia lari keluar. Di belakang rumah kami ternyata asap sudah sampai di luar. Dan tetangga kami datang untuk menolong dengan membawa racun api. Dan saya segera ke lantai atas untuk membuka ventilasi. Waktu saya sampai di atas tiba-tiba hati saya sangat damai. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Belum pernah ada damai di hati saya yang seperti saya rasakan waktu itu, Bu. Benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau tidak ada Tuhan yang campur tangan dan menolong, tidak mungkin kami bisa kuat dan untuk menghirup asap yang begitu tebal, pasti kami sudah pingsan. Karena asapnya begitu pekat, ya. Namun karena Tuhan kami masih sanggup untuk memadamkan api yang sebagian sudah terpadamkan kira-kira 60%. Kalau saja kami salah satunya waktu itu, karena mengingat saya hanya berdua dengan anak saya perempuan, misalnya ada satu saja yang pingsan, entah bagaimana, pintu dan pintu pagar semua terkunci. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus Maha Besar yang saya percaya menjadi pelindung bagi kami sehingga kami bisa kuat dan kami diluputkan dari maut ini.
Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, dan terima kasih juga buat Ibu Debbie yang melalui khotbah-khotbah Ibu, ya, saya selalu dituntun ya untuk kami boleh mengerti ya, dan kami diajari untuk terus kami dikuatkan. Doa kami Tuhan pakai Ibu lebih lagi dalam pelayanan dan seluruh tim yang ada. Ya, puji Tuhan, God bless you. Wow, luar biasa saudara ya. Bayangkan ya, kebakaran yang begitu hebat di rumah, nggak ada suami, hanya berdua dengan anak perempuan. Ya, asap yang sudah terkurung dalam rumah karena semua pintu tertutup. Ya, namun Tuhan beri kekuatan ya, ketika menghirup asap itu masih bisa dengan cepat untuk mencoba memadamkan api ya. Dan satu hal yang Ibu sampaikan bahwa ada damai sejahtera yang begitu luar biasa ya. Memang itu yang luar biasa di saat keadaan tidak baik, namun Tuhan beri kita damai sejahtera, itulah yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu dari Pekanbaru. Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk Amsal 10. Ya, itu adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Sekarang sudah di ayat yang ke-20 tadi malam. Sekarang 21 ya. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ketika kita menjadi orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan, maka Alkitab berkata bibir orang benar itu menggembalakan banyak orang. Ya, waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan pakai saudara mulut kita ini untuk menggembalakan banyak orang. Ternyata menjadi gembala itu bukan hanya dia menjadi gembala punya gereja yang besar. Kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi gembala. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Orang yang hidup benar, yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang penuh dengan firman Allah dan penuh hikmat Tuhan, dikatakan Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi gembala lewat apa? Perkataan mulut kita. Dikatakan di sini ya, bibir orang benar itu menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Kalau kita hidup menjadi orang benar, hidup kita berdampak, bahkan kita bisa membawa orang lain untuk ya digembalakan, dan hidupnya kemudian berubah dan menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ya, orang bodoh itu mati karena kurang akal budi. Orang bodoh itu ya, dia tidak mengerti jalan ya kebenaran, dan hidupnya itu ya penuh dengan persoalan, masalah, bahkan dikatakan dia mati karena kurang akal budi. Ya, akal budi itu kita dapatkan ketika kita ini hidup berserah dan percaya, bahkan dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, dikatakan mulut orang benar itu ya menggembalakan banyak orang ya, tetapi orang bodoh itu mati karena kurang akal budi. Ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, banyak orang berpikir bahwa ketika dia bekerja dengan susah payah maka dia pasti bisa kaya. Tapi di sini dikatakan bahwa ya, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak akan menambahinya. Artinya apa? Ketika kita ini hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya, karena itu sudah janji Tuhan. Ya dan amin. Tetapi kalau orang hanya berusaha untuk menjadi kaya, ya, susah payahnya itu tidak akan pernah bisa menambahkan apapun dalam hidup kita. Bahkan orang banyak yang hidup tidak takut akan Tuhan, mereka itu berjerih payah, bersusah payah, tapi ya tetap mereka tidak mengalami nasib yang baik dalam hidup mereka karena mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak akan menambahinya. Ayat 33, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ya, berlaku cemar. Ya, cemar itu ada banyak hal saudara, yang pasti ya di hadapan Tuhan orang yang cemar itu orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Dikatakan berlaku cemar itu adalah kegemaran orang bebal.
Orang bebal itu terus suka hidup dalam dosa, melakukan yang cemar di mata Tuhan. Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang pandai. Sebaliknya orang pandai itu dia suka untuk melakukan hikmat, hidup dalam jalan kebenaran, hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, tapi orang yang bebal itu hidup melakukan kecemaran, kata firman Tuhan, yang cemar. Ayat 24, apa yang menggetarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Ya, apa yang menggentarkan, apa yang ditakutkan oleh orang fasik itu yang akan menimpa dia. Tetapi sebaliknya orang benar itu punya keinginan akan diluluskan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita hidup, jadi sekali lagi bukan soal usahanya yang sial, rumahnya yang sial, pekerjaan yang sial, tetapi yang sial itu adalah orangnya. Ya, orang fasik itu apapun yang dia lakukan itu tidak akan berhasil. Tetapi orang yang benar, ya, apapun yang diinginkan itu firman Tuhan berkata akan diluluskan oleh Tuhan. Ya, dan ayat 25, bila tofan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ketika masalah datang, topan berbicara itu mengenai pencobaan, persoalan dalam hidup orang manusia yang ada di bumi ini. Apa yang bisa membedakan orang itu berhikmat atau tidak, yaitu ketika masalah datang. Ya, masalah itu kita nggak pernah undang, tapi yang namanya masalah itu datang. Ya, kita sudah hidup baik-baik, pasti akan ada orang yang mengecewakan kita. Tapi ketika kita menjadi orang yang berhikmat, ya, bagaimana kita menangani setiap persoalan, badai, masalah, tofan itu, ya disitulah terlihat kedewasaan kita. Kalau kita hanyut dengan setiap persoalan, masalah itu, berarti kita bukan orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Ya, karena dikatakan di sana bahwa ketika tofan melanda, orang fasik itu lenyap. Ya, ketika masalah datang, seringkali membuat ya iman kita lenyap, kekuatan kita lenyap, ya sukacita kita lenyap, damai sejahtera kita lenyap. Tetapi orang-orang benar itu dikatakan mereka itu adalah alas yang kuat, yang abadi. Orang benar ketika tofan melanda, ya dia biasa aja, ada damai sejahtera, ada sukacita, karena ya ada firman Tuhan itu yang menopang kehidupannya sebagai alas yang abadi. Alas bicara tentang fondasi. Penting bagi kita meletakkan fondasi hidup kita itu di atas dasar firman Tuhan. Ayat 26, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ya, cuka bagi gigi itu wah, asam saudara, ngilu. Asap bagi mata itu perih, ya seperti tadi kesaksian yang kita dengar. Kebakaran asap hitam tebal itu pasti susah melihat jalan. Kenapa? Karena mata juga dibuka sudah perih. Demikianlah dikatakan ya orang pemalas itu bagi orang yang menyuruhnya. Orang itu kalau malas saudara hidupnya tidak jadi berkat, ya itu seperti cuka bagi gigi, ngilu. Lihat orang-orang malas di sekeliling kita, makanya saudara kita ya berdoa jangan jadi pemalas. Sebagai anak jadinya orang yang rajin, sebagai karyawan jadi orang yang rajin, sebagai siapapun mari kita berusaha menjadi orang-orang yang aktif dan rajin supaya kita ini tidak dikatakan seperti cuka bagi gigi, ya dan asap bagi mata, perih dan ngilu saudara. Hidup kita ini dampaknya buruk ya kalau kita tidak bertobat menjadi pemalas. Ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Jadi ternyata ya orang yang takut akan Tuhan itu umurnya jadi panjang saudara. Ya ini janji firman Tuhan, kalau mau panjang umur mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Karena ayat ini berkata bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Ya, jadi kalau mau umur panjang, hiduplah takut akan Tuhan. Ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ketika kita menjadi orang benar, maka semua harapan kita itu akan berbuah menjadi sukacita. Karena harapan kita
terwujud, tergenapi sehingga ada sukacita. Tapi sebaliknya, ya, harapan orang fasik itu jadi sia-sia, nggak ada apa-apanya, saudara. Kita berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang ya dikenan Tuhan, sehingga harapan kita itu menjadi sukacita, ya, mendatangkan sukacita. Ayolah, saya tidak pernah ya berhenti untuk ayo kita ikuti apa kata firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup berdasarkan firman Tuhan, itu terbukti, saudara. Saya pun sudah melihat bagaimana semua harapan-harapan saya itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, hanya satu kerinduan kita, ayo kita rindu terus menjadi orang yang benar, terus mengejar perkenanan Tuhan, perbaiki apa yang perlu kita perbaiki di hidup ini. Ya, kalau marah nggak usah berlama-lama, ya, supaya hidup kita tidak jauh dari berkat. Ya, karena amarah itu penghalang berkat. Ya, kalau kita juga hidup dalam dosa, bertobat, menjadi orang benar, itu membuat harapan-harapan kita terwujud menjadi sukacita. Bahkan harapan orang benar itu berubah menjadi sukacita. Bahkan orang benar itu umurnya akan diperpanjang oleh Tuhan. Ya, sebaliknya orang fasik itu harapannya sia-sia, kosong, nol, besar. Ya, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ya, jalan Tuhan itu perlindungan bagi setiap kita yang mau hidup berkenan, mengejar perkenanan Tuhan, hidup benar. Ya, tetapi bagi orang yang berbuat jahat, jalan Tuhan itu menjadi, ya, dikatakan kebinasaan, sebab dia akan mengalami penghukuman Tuhan kalau dia hidup dalam dosa. Ayo sekali lagi apa yang Alkitab katakan itu ya dan amin. Mari kita tulus mencintai dan mengasihi Tuhan. Ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ya, menjadi orang benar itu luar biasa, kita nggak akan tergoyahkan. Mau keadaan dunia seperti apa, orang benar tetap diberkati Tuhan. Mau keadaan seperti apa, dikatakan orang benar akan tetap ya diteguhkan oleh Tuhan. Ayo kita buang semua hal yang tidak berkenan di hidup kita, saudara, supaya kita didapati Tuhan menjadi orang benar. Kita kuat. Ya, Tuhan gak pernah salah memberi berkat. Dia tahu orang yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana. Jadi tidak usah kita pencitraan karena Tuhan yang menilai. Tapi janji Tuhan itu luar biasa. Orang benar tidak akan terombang-ambing. Walaupun dunia berubah, keadaan berubah, semuanya berubah. Tapi janji firman Tuhan, orang benar tidak akan terombang-ambing. Sebaliknya orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ya, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ya, kalau kita jadi orang benar, mulut kita itu mengeluarkan hikmat. Kita bisa berkata A kalau A, B kalau B. Sebaliknya, mulut orang fasik itu dikatakan bercabang-cabang akan dikerat. Ya, dari ngomongnya beda terus, makanya akan dikerat. 32 yang terakhir, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kalau kita hidup menjadi orang benar, mulut kita itu tahu apa yang menyenangkan sehingga hidup kita menjadi berkat. Tapi sebaliknya, mulut orang fasik penuh tipu muslihat. Jangan kita hidup dalam tipu muslihat, suka berbohong, suka berdusta, karena itu akan mendatangkan penghukuman, bahkan kita nggak akan diberkati, saudara. Hari ini kita sudah tahu apa yang benar bagi Tuhan, apa yang benar bagi hidup kita. Firman Tuhan sudah membentangkan hidup menjadi orang benar itu luar biasa. Berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kebahagiaan akan melimpah dalam hidup kita. Karena untuk bisa berbahagia, ya bukan Tuhan yang memberi, tapi kita yang menghidupi firman itu. Karena sudah dibentangkan, kalau kita menjadi orang berbahagia, ayo jadi orang benar. Kalau enggak, ya sebaliknya, engkau akan jadi orang yang ya susah, melarat, yang ya tidak ada damai sejahtera. Tapi saya percaya ketika kita mendengarkan firman ini, kita tidak mengeraskan hati, kita mau melakukannya, dan kita akan melihat pembelaan dari Tuhan turun atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur firman Tuhan ya dan amin. Mengajarkan kepada kami banyak hal-hal yang benar, supaya hidup kami lebih lagi benar dan kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ampuni dan sucikan kami, ampuni dosa-dosa kami, biarlah kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan hari ini untuk hidup menjadi orang benar.
Tuhan melihat setiap hati, dan berkat Tuhan tidak pernah tertukar bagi orang-orang benar. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami, menuntun kami, mengajar kami agar hidup kami boleh terus selaras dengan jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan, yang ingin pemulihan terjadi dalam keluarga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, yang berdoa Tuhan untuk punya keturunan, Tuhan menjadi jawaban. Bahkan yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang bergumul untuk masalah hutang piutang, Tuhan mencukupkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saat kami bertobat dan hidup menjadi orang benar. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus berusaha keluar dari ikatan dosa, Tuhan yang memberi kekuatan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, roh takut akan Tuhan turun atas pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan semua dewan-dewan perwakilan. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan menurunkan setiap pemerintah yang jahat. Tuhan mengangkat orang-orang yang benar atas bangsa ini. Tuhan memberkati juga Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, anugerah-Mu turun sehingga semua bangsa-bangsa boleh mengalami pertobatan di seluruh dunia. Tuhan, orang-orang bertobat, berbalik dari dosa dan kembali kepada jalan Tuhan. Menyerahkan perjalanan kami untuk ke Israel. Tuhan sertai grup Mesbah Doa yang akan berangkat nanti tanggal 20. Tuhan menyertai, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dari kami berangkat sampai kami pulang dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.